Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Kakak senang sekali karena pada pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dalam ibadah online anak dan remaja Gepil Jemaat Via Dolorosa. Kakak percaya kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan kuat selalu. Baiklah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah menjaga dan memelihara kita sepanjang minggu ini. Kita nyanyikan pujian Bapakku datang padamu. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh kembali menikmati hari Tuhan yang baru. Bapa, kami akan memulai hari ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu kami. Mari Tuhan, Engkau berkati ibadah kami dan menyertai kami semuanya dari awal hingga selesainya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan dan kakak mengajak kita semua berdiri. Kita akan nyanyikan pujian It's good to see you here with me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you. The Lord love you. So do I.
duduk adik-adik. Shalom, salam sehat selalu. Filipi 2 ayat 11 yang berbunyi demikian. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Terima kasih adik Vanders yang sudah menghafalkan ayat emas untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk adik-adik semuanya, tiba saatnya kita akan mendengarkan kabar sukacita lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Febri. Tapi sebelum itu, kembali Kakak mengajak kita semuanya, mari menyembah Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Tetap Setia. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita katakan kepada Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu, kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di surga, pada kesempatan yang indah ini, kami mengucap syukur karena kami diberi kesehatan. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bantulah kami agar dapat memahami isi firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah persembahan yang terbaik. Nah,
Setiap hari Minggu atau setiap kita mengikuti ibadah, pasti kita selalu diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Berbicara tentang memberikan persembahan, cerita kita kali ini mengenai dua orang yang memberikan persembahan, yaitu si orang kaya dan si janda miskin. Masuklah si orang kaya dengan sombong ke dalam bait Allah dengan membawa banyak hartanya untuk dimasukkan dalam peti persembahan. Dia merasa bahwa dia memberikan persembahan sangat banyak dari harta yang ia miliki. Orang kaya ini sangat senang karena orang-orang melihat dan memuji dia karena ia telah memberikan banyak persembahan untuk Tuhan, sehingga ia merasa sombong dan tinggi hati. Kemudian tiba saatnya si janda miskin memberikan persembahannya kepada Tuhan. Dengan 2 peser atau 2 koin yang ia miliki, dia memberikan persembahan kepada Tuhan dengan kerendahan hati, walaupun orang-orang melihat dia karena dia memberikan persembahan yang menurut orang sedikit sekali. Jadi orang-orang melihat dan memperhatikan si janda miskin ini. Nah, adik-adik, kira-kira siapa yang disukai Tuhan dalam memberikan persembahan kepada Tuhan? Apakah si orang kaya ini karena ia telah memberikan banyak persembahan, atau si janda miskin ini dengan memberikan 2 peser koin? Ya, benar. Jawabannya adalah si janda miskin. Karena si janda miskin memberikan semua harta miliknya, walaupun ia berkekurangan dan miskin, tapi ia tetap memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas dan sukarela dan senang hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap berkat Tuhan dalam kehidupannya. Berbeda dengan si orang kaya ini, walaupun dia banyak memberikan persembahan, tapi dia memberi hanya karena ingin dilihat orang dan hanya ingin dipuji orang-orang saja. Nah, hal itu tidak disukai oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, berapapun nilai persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, kita harus senantiasa memberi dengan hati yang tulus dan dengan sukarela, tidak dengan paksaan. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kita dalam memahami firman-Nya. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan kabar sukacita lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan sambil persembahan adik-adik berikan, kita akan nyanyikan satu pujian. Marilah kawanku, bawa persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Terimalah dan berkati persembahan kami agar dapat berguna bagi pelayanan anak di gereja kami. Tuhan,
Berkati juga yang masih sisa pada orang tua kami, kiranya dapat dikelola sebaik mungkin dan dapat digunakan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, setelah kita bernyanyi, memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang begitu mengasihi dan menyayangi kami, pagi ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami di dalam kami beribadah, di dalam kami menerima firman Tuhan. Walaupun saat ini kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami boleh memuliakan Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan yang telah kami dengarkan tertanam baik di dalam hati kami, dan kami pakai itu Tuhan dalam menjalani hari-hari kami, dalam pertumbuhan kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih karena kami juga ada yang sudah boleh melakukan ujian walaupun di rumah-rumah kami. Biarlah Tuhan tetap memberkati sehingga hasilnya membawa kami begitu bersuka cita. Kami boleh menerima hasil yang baik karena pertolongan Tuhan. Dan bagi kami, bagi anak-anak yang akan mempersiapkan diri menghadapi ujian naik kelas, ujian semester, Tuhan juga tetap memberkati mereka, memberikan kemampuan, kesanggupan buat mereka, khususnya di dalam mereka mempersiapkan diri agar ketika mereka mengikuti ujian ulangan semester dari rumah mereka masing-masing, mereka dapat menjawabnya dengan baik karena pertolongan Tuhan. Tuhan tetap memberkati kami semua, juga anak-anak, adik-adik yang masih kecil. Tuhan tetap memberkati, menolong, menjaga mereka hari lepas hari. Menyertai orang tua kami masing-masing, khususnya di dalam masa-masa pendampingan. Tuhan tetap memberikan hikmat, kekuatan, akal budi, sehingga mereka dapat menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi teman-teman kami, bagi adik-adik kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah-rumah sakit maupun di rumah mereka, yang pagi ini belum sempat atau tidak sempat mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami. Secara khusus kami berdoa buat anak kekasih, buat rekan kami, adik kami kasih yang sedang bergumul dengan sakitnya. Tuhan, sembuhkan, pulihkan dia, angkat penyakitnya, ambil alih semua yang membuat dia menderita. Tuhan tolong dia, Tuhan berkati dia, sembuhkan dia, berkati papa, mamanya, oma dan opanya, bahkan semua keluarga, tantenya. Biarlah mereka terus berpengharapan kepada Tuhan, karena kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan sembuhkan, pulihkan kasih, sehingga ia pun boleh kembali pulih dan dapat melakukan kegiatan-kegiatannya, bermain seperti biasa, bahkan boleh bersama-sama dengan kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, kami juga sudah boleh memberikan persembahan syukur. Tuhan berkati persembahan kami agar dipakai untuk gereja Tuhan. Tuhan berkati mentor, pengasuh-pengasuh sekolah minggu dalam kehidupan mereka, dalam tugas-tugas mereka, pekerjaan mereka, aktivitas mereka hari lepas hari. Tuhan berkati firman Tuhan yang telah kami dengarkan, biarlah dapat kami pakai dan tertanam baik dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami Tuhan. Tuhan mau dengarkan, Tuhan mau ampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami, dosa-dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang setia, yang tidak meninggalkan kami. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap sukacita. Selesailah sekolah minggu.